Oh, hai. Halo teman-teman, kali ini kita bertemu kembali dengan saya Rian Kurniawan dan kali ini kita akan membahas siapa sih yang berwenang untuk menjaga wilayah laut di Indonesia. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang eh, siapa yang berhak untuk menjaga wilayah laut menurut UNCLOS. Jadi, menurut UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang berwenang menjaga wilayah laut Indonesia adalah negara Indonesia itu sendiri. UNCLOS memberikan kedaulatan kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang mencangkup perairan di luar wilayah teritorial hingga batas 200 mil laut dari garis pantai atau garis pangkal. Artinya, Indonesia memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di Laut Indonesia, termasuk sumber daya perikanan, mineral, dan energi. UNCLOS juga mengakui hak negara pantai untuk melaksanakan yurisdiksi dan kontrol di dalam ZEE-nya untuk tujuan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini mencangkup peraturan kegiatan atau pengaturan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, peraturan dan pelestarian lingkungan laut, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di zona ZEE. Nah, dengan demikian, berdasarkan UNCLOS, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan hukum di dalam zona ekonomi eksklusifnya, sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang terkait. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi kekayaan lautnya dan menjaga keberlangsungan ekosistem laut di perairan yang menjadi bagian dari ZEE Indonesia. Tentu saja, di Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menjaga laut. Secara umum, ada beberapa Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Namun ada beberapa lembaga lain yang juga memiliki peran dalam menjaga laut, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada pula undang-undang yang mengatur dalam hal penjagaan ekosistem di laut. Itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang undang-undang ini memberikan kewenangan kepada KKP untuk mengatur dan mengelola sumber daya perikanan, termasuk juga menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem laut. Adapun yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk mengelola wilayah laut di Indonesia secara terpadu, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut. Yang ketiga, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut Indonesia, termasuk pengaturan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi di dalamnya. Dan ada juga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang penguatan pengelolaan dan pengawasan perairan Indonesia. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan pengelolaan dan pengawasan di perairan Indonesia, termasuk tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut. Nah, terdapat juga analisis yang dapat saya ambil dari beberapa undang-undang itu. Kewenangan menjaga laut Indonesia merupakan tanggung jawab bersama memang antara beberapa kementerian dan juga lembaga terkait. Hal ini mencerminkan pentingnya pengelolaan laut secara terpadu dan holistik untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam di laut dan ekosistemnya. Meskipun demikian, koordinasi antar lembaga serta penegakan hukum yang efektif dan tegas masih menjadi tantangan dalam menjaga laut Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing, pencemaran, dan kerusakan lingkungan laut. Nah, hal ini
perlu sinergi antar lembaga, penguatan kapasitas, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencapai pengelolaan laut yang berkelanjutan dan menjaga keberlangsungan ekosistem di laut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Lau dari kelas Maritim D. Baik, di sini saya akan merangkum beberapa materi terkait dengan hukum maritim yang akan saya rangkum yang saya rangkum melalui video. Materinya terkait dengan siapa sih yang menjaga laut Indonesia itu. Baik, langsung saja kita ke materinya ya. Dalam memberikan perlindungan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Kemudian ada wilayah yurisdiksi Indonesia serta peraturan presiden nomor 59 tahun 2023 tentang kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum yang memberikan amanah kepada Bakamla RI untuk mengkoordinasikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan laut di Indonesia. Baik, selanjutnya terkait dengan penjagaan laut Indonesia, menurut saya terbagi ke dalam 3 ranah, yaitu dalam ranah laut pantai, dalam ranah laut tengah, dan dalam ranah perbatasan laut. Dalam ranah perbatasan laut itu ada yang namanya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau yang disebut dengan BNPP. Kemudian dalam ranah tengah laut itu ada Badan Keamanan Laut atau disebut dengan Bakamla, dan lebih lanjut ada dalam ranah laut pantai itu ada KPLP, dan tersebut berkomitmen untuk bekerjasama menjaga keamanan laut di Indonesia. Bakamla atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Lebih lanjut, wilayah yurisdiksi Indonesia tugasnya sendiri melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ada fungsinya, yaitu sebagai menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini atau keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kemudian melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya ada sebagai menyinergikan dan memonitoring pelaksanaan pelayanan oleh instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. Kemudian memberikan bantuan pencairan dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kemudian ada melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional